Kado pernikahan dari mantan istri suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Aku berdiri di pelaminan dengan senyum yang kubentuk semanis mungkin. Walau kakiku gemetar karena gugup, dan mataku sembab karena tak bisa tidur semalam suntuk. Mas Arga, pria yang kini sah menjadi suamiku, menggenggam tanganku erat. Jemarinya yang hangat dan tegas seolah ingin menegaskan bahwa dia akan selalu ada untukku. Tamu-tamu berseliweran, bunga-bunga berjatuhan dari langit-langit gedung pernikahan seperti hujan keberkahan. Dan musik romantis mengalun lembut mengiringi langkah-langkah kebahagiaan kami. Tapi di tengah gegap gempita dan haru biru itu, sebuah kotak kecil berbungkus merah marun yang diletakkan rapi di meja kado menjadi awal dari mimpi burukku. Aku awalnya tak curiga. Kotaknya biasa saja. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tapi ketika kubuka perlahan dengan tangan sedikit bergetar karena lelah dan penasaran, napasku langsung tercekat. Di dalamnya, terbaring manis sebuah liontin perak berukir nama, Arga dan Hesti, dengan tanggal pernikahan mereka dulu yang tertera jelas di belakangnya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Ketika kubuka liontin itu, terpampang foto mereka berdua tersenyum mesra, berdiri berpelukan di sebuah taman yang tampaknya penuh kenangan bagi mereka. Aku tak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau hanya ingin pingsan saja saat itu juga. Tanganku gemetar hebat, dan perutku mendadak mual. Aku melihat ke arah Arga yang sedang tertawa dengan beberapa tamu keluarga besarnya. Entah kenapa, wajahnya tampak begitu jauh dariku. Seolah-olah aku kembali menjadi orang asing di hadapannya. Aku menggenggam liontin itu dengan keras, hampir ingin melemparkannya ke lantai. Tapi entah kenapa aku memilih untuk memasukkannya kembali ke kotak. Di dalamnya ternyata ada selembar kartu kecil bertuliskan tangan. Semoga bahagia ya, Mas. Dari orang yang pernah mencintaimu sepenuh hati, Hesti. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu seperti belati tajam yang menusuk perlahan tapi dalam, menorehkan luka yang tak terlihat namun terasa jelas. Ketika akhirnya aku menunjukkan kotak itu kepada Arga di kamar pengantin malam harinya, dia terlihat terkejut, terlalu terkejut, sampai aku ragu apakah keterkejutannya itu jujur atau pura-pura. Dinda, aku nggak tahu dia bakal ngelakuin ini, katanya pelan, mencoba menyentuh pundakku, tapi aku menepisnya. Kenapa dia masih punya foto kalian? Kenapa dia masih simpan liontin itu? Tanyaku dengan suara parau, berusaha menahan tangis yang sudah mendesak di ujung mata. Arga hanya menghela napas berat. Aku kan udah cerai sama dia, Din. Aku udah milih kamu. Jangan biarkan dia ganggu kebahagiaan kita. Tapi bagaimana aku bisa percaya saat buktinya begitu nyata? Bahwa Hesti, mantan istri suamiku, masih belum selesai? Sepanjang malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar hotel yang begitu mewah namun dingin. Arga tertidur di sebelahku. Atau pura-pura tertidur. Aku tak tahu. Tapi pikiranku terus berputar. Kenapa Hesti mengirim kado itu? Apa maksudnya? Apakah ini sekadar pelampiasan dendam atau justru sebuah peringatan? Aku merasa seperti diseret masuk ke dalam kisah cinta yang belum benar-benar berakhir. Seperti tokoh pengganti yang tiba-tiba masuk di tengah panggung drama yang belum usai. Dan saat malam beranjak pagi, aku tahu satu hal, pernikahan ini tidak akan pernah sama lagi. Tidak setelah kado itu datang. Tidak setelah aku melihat betapa rapuhnya pondasi kepercayaan yang baru saja kami bangun. Hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, malah menjadi titik mula keraguan yang menghantui. Setelah euforia pernikahan dan bulan madu yang seharusnya menjadi masa-masa manis penuh pelukan hangat dan janji-janji cinta, aku mulai merasakan sesuatu yang mengusik. Awalnya hanya naluri. Sebuah bisikan halus di hatiku yang berkata bahwa aku belum benar-benar sendiri dalam rumah tanggaku. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir itu hanya kecemasan biasa dari seorang istri baru yang sedang menyesuaikan diri. Tapi saat kami pulang dari honeymoon, kecurigaanku menemukan bentuk yang nyata, dalam bentuk sebuah ponsel usang yang disimpan Arga di laci kamar kerja kami. Ponsel itu terlihat biasa saja,
sedikit retak di bagian pinggir, model lama yang jelas tak lagi ia pakai sehari-hari. Tapi yang membuatku penasaran adalah kenyataan bahwa ponsel itu tersembunyi. Tidak diisi daya, tidak diutak-atik, hanya diletakkan begitu saja seperti sesuatu yang ingin dilupakan, tapi masih terlalu berharga untuk dibuang. Aku menghidupkannya. Entah kenapa, tanganku bergerak sendiri, seolah ada kekuatan yang memaksaku untuk mencari tahu. Dan ketika layar menyala, hatiku seperti diremas. Chat terakhir masih utuh. Sebuah percakapan panjang dengan nama kontak, dan aku tahu persis siapa pemilik huruf itu. Hesti. Dia mengirim pesan hampir setiap minggu, kadang hanya berupa, "Mas, kabar kamu gimana?" Atau, "Aku kangen masa-masa dulu kita di taman itu." Ada juga pesan yang lebih personal, seperti foto mereka berdua saat liburan, yang entah kenapa masih disimpan di ponsel itu. Aku membaca satu persatu. Tanganku dingin, jantungku berdegup kacau. Hesti menulis seolah-olah mereka masih menjalin hubungan. Bahkan dalam salah satu pesan yang membuat mataku memanas, ia menulis, "Andai waktu bisa diputar, aku nggak akan keguguran. Kita pasti masih utuh, Mas. Sekarang dia yang punya kamu, tapi aku yang punya kenangan." Aku menunggu Arga pulang malam itu dengan dada sesak. Aku ingin tahu, kenapa ponsel itu masih ada, kenapa pesan-pesan itu tidak dihapus, dan yang paling penting, kenapa Arga tidak memberitahuku bahwa Hesti masih terus hadir dalam bentuk pesan digital yang menusuk seperti duri. Ketika dia akhirnya masuk ke kamar, membawa sisa aroma kopi dan parfum kantor, aku menunjukkan ponsel itu tanpa sepatah kata pun. Dia kaget, tentu saja. Tapi lebih dari itu, dia terlihat panik. Dia sekarang hanya mantan yang butuh teman. Dinda. Dia lagi butuh dukungan. Kamu tahu sendiri dia pernah depresi setelah kehilangan anak, ucapnya dengan nada penuh pembelaan. Tapi aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menembus lapisan kebohongan yang mungkin dia sembunyikan. "Teman?" kataku, nyaris berbisik. "Kalau hanya teman, kenapa kamu sembunyikan ponselnya? Kenapa kamu biarkan dia bicara tentang kenangan kalian, dan kamu tetap membalas?" Suaraku bergetar, bukan karena marah semata, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Arga terdiam lama, dan itulah yang paling menyakitkan. Diamnya adalah bukti bahwa ada sesuatu yang dia tahan. Mungkin bukan cinta, tapi rasa bersalah. Dan itu saja sudah cukup membuatku merasa kecil. Seperti istri pengganti yang hanya datang untuk menutupi luka, bukan untuk dicintai sepenuhnya. Aku tidur malam itu membelakangi Arga, dan dia tidak memelukku seperti biasanya. Jarak di ranjang kami seolah mencerminkan jarak yang perlahan tumbuh dalam hati kami. Dan aku tahu, bayangan Hesti belum selesai. Dia masih ada di antara kami, tak terlihat, tapi nyata. Dan aku mulai ragu. Apakah cinta kami cukup kuat untuk mengusir bayangan itu? Hari itu aku dan Arga memutuskan untuk makan siang di kafe favorit kami, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih pacaran. Sebuah kafe mungil dengan aroma kopi yang hangat, interior kayu yang sederhana, dan jendela besar yang menghadap taman kecil di luar. Aku memilih tempat duduk di dekat jendela, berharap bisa menikmati waktu tenang berdua, menghapus bayang-bayang percakapan semalam yang masih menyisakan luka. Arga mencoba bersikap biasa, melontarkan candaan, tapi aku tahu di balik senyumnya, ada kegugupan yang ia sembunyikan. Seperti sedang menanti sesuatu, atau seseorang. Dan entah ini takdir yang direncanakan atau benar-benar kebetulan. Saat pelayan baru saja meletakkan 2 cangkir kopi di meja kami, seseorang muncul di depan pintu masuk kafe. Seorang wanita dengan penampilan anggun, rambut panjang tergerai rapi, dan senyum yang terlalu manis untuk dianggap tulus. "Hesti." Detak jantungku langsung melambat, seolah waktu membeku sesaat. Dia melangkah masuk dengan percaya diri, matanya langsung tertuju pada kami. Pada Arga, lebih tepatnya. Dan senyumnya itu seperti panah yang sengaja diarahkan padaku. "Mas Arga? Waduh, nggak nyangka ketemu di sini." Suaranya lantang, cukup membuat kepala beberapa orang menoleh. Ia menghampiri meja kami seolah ini adalah pertemuan kebetulan yang menyenangkan. Arga tampak terkejut, tapi tidak kaku, dan itulah yang membuatku semakin curiga. Hesti berdiri di samping meja kami, membawa tas kecil yang seolah baru saja dia beli, dan tanpa diundang,
Duduk di kursi kosong seolah-olah dia memang bagian dari kami. Aku nggak ganggu, kan? Tanyanya sambil menoleh padaku. Namun tatapannya bukan meminta izin, melainkan menunjukkan kuasa. Aku hanya tersenyum tipis, menahan amarah yang nyaris meledak. Obrolan mereka mengalir seperti dua orang teman lama yang tak pernah benar-benar putus hubungan. Hesti membahas pekerjaan, menyebut-nyebut nama-nama dari masa lalu mereka yang tidak kukenal tapi jelas memiliki tempat spesial di hati Arga. Ia tertawa kecil, menyentuh tangan Arga sekali dua kali, membuatku makin yakin, ini bukan kebetulan. Ini pertemuan yang disengaja, direncanakan. Mungkin bahkan diatur oleh Hesti sendiri, demi satu tujuan yaitu membuatku merasa kecil, merasa seperti orang luar dalam hubungan yang pernah sangat dalam. Dan ketika ia berkata dengan suara yang terdengar manis tapi tajam, aku senang akhirnya Mas Arga bisa bahagia juga. Kamu beruntung, Dinda. Dia itu laki-laki yang nggak gampang lupa. Aku tahu maksud sebenarnya dari kalimat itu. Bukan ucapan selamat, melainkan peringatan. Aku menatap mata Hesti, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur. Tapi dalam hatiku, ada keraguan yang mulai tumbuh subur. Apakah Arga benar-benar sudah melepaskan masa lalunya? Atau aku hanya pengisi kekosongan yang ia tinggalkan? Saat Hesti akhirnya pamit, meninggalkan meja dengan langkah anggun dan senyum yang seolah mencibir, aku hanya bisa menatap punggungnya dengan dada bergetar. Arga meraih tanganku, mencoba menenangkan, tapi semuanya terasa hampa. Kebetulan aja, Din. Aku juga kaget dia ada di sini, katanya pelan. Tapi aku tidak bodoh. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang wanita yang belum bisa melepaskan masa lalu. Hesti tidak datang untuk menyapa. Dia datang untuk menunjukkan bahwa aku belum menang. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku siap bertarung demi mempertahankan rumah tangga ini? Setelah kejadian di kafe itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Setiap senyuman Arga, setiap sentuhan hangatnya, terasa seperti tanya yang menggantung di udara. Apakah dia sungguh mencintaiku? Atau hanya mencoba melupakan Hesti lewat kehadiranku? Aku mulai gelisah bukan karena takut kalah dari masa lalu, tapi karena aku sadar, aku bahkan belum mengenal sepenuhnya siapa perempuan itu dalam hidup suamiku. Aku hanya tahu bahwa mereka pernah menikah dan bercerai, tapi aku tidak tahu kenapa. Dan aku merasa, selama aku tak tahu apa yang membuat hubungan mereka berakhir, aku tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti isi hati Arga. Malam itu, saat Arga tertidur lebih dulu, aku duduk di ruang kerja, menyalakan laptopku dan mulai membuka jejak digital yang mungkin tertinggal. Awalnya aku merasa bersalah, seperti sedang melanggar privasi. Tapi ketakutan dan penasaran itu jauh lebih besar daripada rasa bersalahku. Aku menemukan akun media sosial lama Hesti, yang ternyata tidak ia gunakan lagi, tapi masih menyimpan banyak postingan masa lalu. Di sanalah aku menemukan fragmen-fragmen yang mengungkapkan sisi kelam hubungan mereka. Foto-foto saat mereka berdua masih tersenyum, caption penuh cinta, dan lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Postingan terakhir adalah foto rumah sakit. Sebuah ruangan putih dengan satu ranjang pasien dan sebuah kotak kecil berisi boneka bayi di sudutnya. Captionnya membuatku terdiam lama. Mimpi kami berakhir hari ini. Aku minta maaf, Nak. Aku tidak bisa menjagamu. Di kolom komentar, ada bela sungkawa. Dan salah satunya dari akun Arga. Maafkan aku, Hesti. Maafkan semuanya. Jantungku berdebar tak karuan. Keguguran. Mereka kehilangan anak. Bukan karena tidak ingin, bukan karena pertengkaran biasa, tapi karena trauma yang jauh lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Esok paginya, aku beranikan diri bertanya langsung pada Arga. Kami duduk di teras rumah, langit masih gelap, embun pagi masih menempel di dedaunan. Arga sempat terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata lirih, kami dulu sangat menantikan anak itu. Tapi kehamilan Hesti lemah. Dia sempat berdarah-darah saat usia kandungan baru 5 bulan, dan akhirnya, bayi kami meninggal. Suaranya pecah di akhir kalimat itu. Ia menatap jauh ke depan, tidak menoleh ke arahku. Setelah itu, semuanya berubah. Hesti menyalahkan dirinya sendiri, lalu menyalahkanku. Dia jadi emosional, cepat marah, bahkan sempat mencoba bunuh diri. Aku bertahan selama 2 tahun setelahnya.
Tapi kami berdua sudah patah. Kami saling menyakiti dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dan akhirnya, kami memutuskan bercerai. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya dua orang yang kehilangan harapan terbesar mereka. Tapi satu bagian dari cerita itu menghantamku lebih dalam. Arga masih merasa bersalah. Itu yang membuatnya terus membalas pesan Hesti, yang membuatnya sulit berkata tidak saat Hesti muncul. Bukan karena cinta, tapi karena rasa tanggung jawab yang belum tuntas. "Dinda," katanya, kali ini menatapku lekat-lekat. "Aku menikah denganmu karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa bohong, bagian dari diriku masih merasa bersalah pada masa lalu. Dan mungkin, selama aku belum berdamai dengan itu, bayangannya akan tetap ada." Aku mengangguk pelan. Sakit, ya. Tapi aku lebih memilih tahu kenyataan pahit ini daripada terus hidup dalam kebingungan. Dan sejak hari itu, aku sadar, jika aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, aku harus menghadapi bukan hanya masa depan kami, tapi juga luka yang masih tertinggal di masa lalu Arga. Awalnya aku mencoba mengerti. Setelah tahu tentang keguguran yang pernah mereka alami, aku mencoba menanamkan pemahaman dalam hatiku bahwa mungkin saja Hesti hanya belum benar-benar sembuh. Mungkin dia belum mampu berdamai, dan kedatangan Arga bersamaku membuka kembali luka-luka lama yang belum sepenuhnya kering. Tapi aku pun perempuan. Dan sebagai perempuan, aku tahu, apa yang dilakukan Hesti bukan sekadar nostalgia. Ini adalah bentuk perlawanan. Ia tidak siap melihat mantan suaminya bahagia dengan orang lain. Bukan karena cinta, tapi karena ego. Awalnya Hesti hanya mengirim bunga. Satu buket mawar putih dengan kartu kecil bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru. Semoga kamu bisa bahagiakan Mas Arga, lebih dari yang bisa kulakukan." Kesan kalimat itu manis, kalau tidak dibaca oleh istri barunya. Tapi bagiku, kalimat itu seperti sindiran halus bahwa ia pernah, lebih dulu, dalam kehidupan Arga. Aku diamkan. Lalu seminggu kemudian, datang kiriman lain berupa satu kotak berisi pakaian bayi, lengkap dengan sepatu mungil dan topi rajut, padahal aku belum hamil. "Untuk persiapan, siapa tahu kamu secepat itu diberkahi," tulisnya di catatan. Tanganku gemetar saat membaca itu. Ini bukan hadiah, ini perang psikologis. Yang membuatku benar-benar marah adalah ketika suatu malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, ponsel Arga yang tergeletak di meja makan berbunyi. Notifikasi pesan dari Hesti. Aku tak ingin jadi istri yang kepo, tapi rasa sakitku memaksa jari-jariku membuka isi pesan itu. "Mas, aku susah tidur. Boleh telepon sebentar aja?" Dengar suara Mas bikin aku tenang. Hatiku seketika panas. Malam itu juga aku konfrontasi Arga. Ia terdiam lama sebelum berkata, "Dia masih trauma, Din." Aku nggak tega. Kalimatnya terputus saat melihat air mataku jatuh. "Tega sama dia, tapi ke aku?" Tanyaku dengan suara bergetar. Arga memelukku, tapi pelukan itu terasa dingin. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena ada luka yang sedang dibiarkan terbuka. Puncaknya adalah saat aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku sengaja tidak memberitahu Arga, ingin memberinya kejutan kecil dengan membawakannya makan siang favoritnya. Tapi ternyata, kejutan itu berbalik menyakitiku. Saat aku membuka pintu, kulihat Hesti sedang duduk di ruang tamu. Memegang secangkir teh, tersenyum padaku seolah dia pemilik rumah ini. "Hai, Dinda. Maaf ya, tadi aku cuma mau nitip dokumen penting buat Arga. Dia tadi sempat janji bantu urus surat kendaraan lamaku," katanya tenang. Aku memandang Arga yang berdiri gugup di belakang sofa, wajahnya tegang, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Aku ingin meledak, ingin menjerit. Tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, itulah yang paling menakutkan, kemarahan yang tidak diberi suara. "Kalau kamu masih ingin rumah tangga ini selamat, kamu harus batasin hubungan sama dia," kataku pelan. Aku bukan orang yang bisa terus mengalah demi masa lalu seseorang. Arga mengangguk, tapi matanya tetap menghindari tatapanku. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, Hesti belum selesai. Dia tak rela. Dia ingin menghancurkan kami perlahan. Dan aku bersumpah, aku tak akan tinggal diam.
Hari-hariku berubah sejak Hesti semakin sering muncul dalam kehidupan kami. Aku merasa seperti tamu dalam rumahku sendiri, seolah ada bayangan tak terlihat yang terus membayangiku setiap waktu. Arga masih bersikeras bahwa hubungan mereka hanya sebatas mantan yang butuh bantuan, tapi naluriku sebagai istri menjerit lain. Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu itu dari caranya menyimpan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, dari caranya tergagap ketika aku bertanya siapa yang menelepon saat tengah malam, dan dari caranya menatapku, tidak seperti dulu, tak lagi setulus itu. Suatu malam, aku nekat membuka akun sosial media yang biasa kupakai untuk mengamati mantan-mantan teman sekolah. Kali ini aku mencari nama Hesti, dan di sanalah aku menemukan potongan luka yang lebih tajam dari yang pernah kuduga. Seseorang menandai sebuah unggahan di Instagram Story, tempat hotel bintang 4 di pusat kota, dengan tulisan singkat, "Dinner with Somyoni Special. He still looks at me the same way." Tangan kirinya tampak menggenggam tangan pria, dan gelang kulit yang dipakai pria itu, persis seperti milik Arga. Aku ingin membohongi diriku, bilang itu hanya kebetulan. Tapi hatiku menolak. Ada sesuatu yang tak beres. Keesokan harinya, aku diam-diam membuka galeri ponsel Arga saat ia mandi. Dan di sanalah, lukaku benar-benar pecah. Ada foto mereka di lobi hotel. Tidak mesra, memang, tapi cukup dekat untuk membuat hatiku runtuh. Arga mengenakan kemeja putih yang sama seperti yang kupilihkan 2 minggu lalu, saat aku menyiapkan baju untuk meeting kantor luar kota. Tapi ternyata, bukan meeting yang dia hadiri. Aku menunggu sampai malam untuk menanyakan semuanya. Sambil menahan napas, kutunjukkan foto itu. "Ini apa, Mas?" tanyaku lirih. Arga menegang. Pandangannya berputar, bibirnya bergerak seolah mencari jawaban paling aman. "Itu, aku ketemu Hesti, tapi cuma untuk ngobrol, Din." Dia maksa, bilang ini penting banget. Aku nggak nginap atau apa-apa, sumpah. Aku ingin percaya, tapi hatiku sudah terlalu koyak. "Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa harus diam-diam?" tanyaku, kali ini dengan nada tinggi. "Kalau memang cuma ngobrol, kenapa harus di hotel?" Arga terdiam. Dan diam itu lebih menyakitkan dari pengakuan apapun. Dalam diamnya, aku mendengar kebenaran. Dia telah membuka celah. Entah itu karena simpati, rasa bersalah, atau cinta yang belum selesai. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih membatasi jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas. Di kamar itu, aku menangis dalam diam, menggigit bantal agar tangisku tak terdengar. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang seharusnya berdiri di sisiku. Dan yang paling menyakitkan, Arga bahkan tak mengetuk pintu kamar. Tidak malam itu, tidak keesokan paginya. Ia seperti membiarkanku menderita sendirian. Mungkin, karena hatinya juga sudah terbagi. Butuh waktu hampir seminggu bagiku untuk bisa kembali bicara dengan Arga tanpa menangis. Tapi meski bibirku sudah bisa bicara, hatiku belum pulih. Aku hidup di rumah yang sama dengannya, tidur di tempat yang sama, tapi rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Arga lebih banyak diam, dan aku pun tak ingin memulai. Hingga suatu malam, saat aku hendak mematikan lampu kamar, Arga memanggilku pelan. Suaranya serak, seperti menahan sesuatu yang terlalu lama ia simpan. "Dinda, aku harus jujur," katanya, duduk di ujung ranjang sambil menunduk dalam. Jantungku berdetak kencang. Aku tak tahu apa yang akan kudengar, tapi aku siap. "Tentang Hesti," lanjutnya. "Hubungan kami memang sudah selesai, tapi dia nggak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Selama ini, aku masih sering bantu dia secara diam-diam. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena dia terus mengancam." Mataku menyipit. "Mengancam? Maksud kamu?" Arga mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Dia punya rekaman. Waktu kami masih menikah, aku pernah marah besar, sampai merusak beberapa barang di rumah. Nggak nyakitin dia, tapi dia rekam semua. Lalu, setelah kami cerai, dia mulai pakai itu buat tekan aku. Katanya, kalau aku nggak bantu dia, dia bakal viralkan video itu dan bilang aku KDRT.
Dia tahu posisiku sekarang sensitif di kantor, dan dia manfaatin itu. Aku tercekat. Lidahku keluh. Campuran antara marah, kecewa, dan iba berkecamuk dalam dada. Lalu kamu kasih apa ke dia? Uang. Arga mengangguk pelan. Bukan cuma uang. Kadang bantu dia urus dokumen. Kadang juga temenin dia ke tempat-tempat tertentu supaya dia nggak ngelantur. Aku pikir dengan menuruti dia, semuanya bakal tenang. Tapi ternyata, dia makin gila. Aku memejamkan mata. Rasanya pengakuan itu seperti air panas yang dituangkan ke luka terbuka. Perih. Tapi setidaknya aku tahu sumber sakitku. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyaku, berusaha menahan nada getir. Aku takut kamu pergi, jawabnya jujur. Aku takut kamu lihat aku sebagai laki-laki lemah yang dikendalikan mantan istri. Aku menatapnya lama. Di saat yang bersamaan, aku ingin memeluknya karena kejujurannya. Tapi juga ingin menamparnya karena membiarkanku tersiksa begitu lama sendirian. Mas Arga, tahu nggak yang paling nyakitin? Tanyaku pelan. Bukan karena kamu masih ketemu Hesti, tapi karena kamu pilih diam. Karena kamu pikir aku nggak cukup kuat untuk tahu kebenarannya. Arga tertunduk. Air matanya jatuh. Dan baru kali ini aku melihat suamiku menangis. Tangis yang bukan karena sedih semata, tapi karena kesalahan yang akhirnya menumpuk terlalu lama. Malam itu kami bicara lama. Bukan sebagai pasangan yang saling menyalahkan, tapi sebagai dua orang yang sama-sama terluka. Aku tak langsung memaafkannya. Tapi aku tahu, pengakuannya adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Keputusan yang harus kuambil. Antara tetap tinggal, atau pergi demi harga diriku. Dan saat aku tidur malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku tidak menangis. Luka itu masih ada, tapi setidaknya aku tak lagi sendirian memikulnya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan tatapan yang belum pernah kulihat dari diriku sendiri. Tajam, penuh luka, tapi juga mengandung tekad. Selama ini aku diam, menahan, bersabar, berpura-pura kuat sambil hatiku remuk perlahan. Tapi semua sudah cukup. Aku, Dinda, bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak oleh masa lalu suamiku. Aku adalah istri yang sah, dan aku pantas mendapatkan ketenangan, bukan drama berkepanjangan dari perempuan yang tak rela melepaskan masa lalu. Aku menghubungi Hesti pagi itu juga. Nadaku datar, tanpa gemetar sedikit pun. Kita ketemu. Sendiri. Ada yang harus kita selesaikan, kataku tanpa menyisakan celah untuk penolakan. Hesti sempat terdiam di ujung telepon, tapi akhirnya menyetujui. Kami janjian di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Tempat netral, tanpa bayangan Arga. Saat aku datang, dia sudah di sana. Duduk manis, dengan senyum menyebalkan yang selalu ia bawa seperti senjata. Tapi kali ini, aku tidak gentar. Langsung saja, kataku membuka percakapan. Aku tahu semua permainanmu. Ancaman, rekaman, bahkan foto-foto yang sengaja kau sebarkan. Aku tahu semuanya, Hesti. Dan aku datang bukan untuk minta penjelasan. Aku datang untuk memperingatkan. Hesti tertawa kecil. Kau lucu, Dinda. Kau pikir kau bisa menang dari aku? Aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Bukan soal menang atau kalah. Ini soal harga diri. Kau sudah melewati batas. Kau bukan lagi perempuan yang terluka. Kau adalah racun. Dan aku tidak akan biarkan racun itu merusak rumah tanggaku lebih lama. Tatapannya berubah. Tak lagi santai, mulai gelisah. Tapi aku tak berhenti. Kau pikir hanya kau yang punya senjata? Aku bisa laporkan semua ini. Pemerasan, pencemaran nama baik, pelecehan mental. Dan jangan pikir tidak ada bukti. Arga sudah siap membuka semuanya. Jadi, sebelum aku benar-benar menggunakan hukum untuk menghentikanmu, jauhi kami. Dia mendesah panjang, lalu menatapku dengan sinis. Kau pikir Arga akan tetap memilihmu kalau tahu semua kebenaran tentang dirinya? Aku tersenyum kecil. Kami sudah saling jujur. Dan dia tetap di sini, bersamaku. Kau sudah kalah, Hesti. Hanya kau yang belum menerima. Hesti menatapku tajam, tapi tak ada lagi senyum di bibirnya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia sadar
Aku bukan lagi istri muda yang bisa diguncang dengan kenangan masa lalu. Aku adalah istri sah Arga, dan kali ini, aku berdiri sebagai perisai, bukan korban. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas, dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Permainanmu sudah selesai, kataku sebelum pergi. Dan saat melangkah keluar dari kafe itu, aku merasa lebih ringan, lebih kuat. Aku tak tahu apa yang akan dilakukan Hesti setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku tak akan membiarkan siapapun, bahkan masa lalu, mencuri kebahagiaanku lagi. Aku pikir, setelah pertemuan terakhir kami, Hesti akan menyerah. Tapi ternyata aku terlalu meremehkannya. Dia bukan tipe wanita yang kalah dalam diam. Hesti adalah api yang kalau tak segera dipadamkan, bisa melalap habis apapun yang disentuhnya, termasuk pernikahanku. Awalnya, aku mendengar dari rekan kerjaku, Ibu Ratna, bahwa ada yang menyebarkan gosip tentangku di kantor. Katanya aku punya hubungan gelap dengan manajer proyek luar kota, Mas Genta. Gosip itu muncul begitu saja, tanpa asal-usul jelas, tapi menyebar seperti virus. Waktu aku tanyakan siapa yang pertama kali menyebarkannya, semua hanya menggeleng. Tak ada yang tahu, atau mungkin, tak ada yang berani bicara. Tak lama kemudian, aku mendapat pesan anonim. Foto-foto kebersamaanku dengan Mas Genta saat kunjungan kerja di Bandung beredar, disertai narasi bernada miring. Padahal foto itu murni kegiatan profesional. Rapat di ruang publik, makan malam bersama tim. Tapi framing yang Hesti buat sangat licik. Dia tahu betul bagaimana memelintir fakta hingga menjadi senjata mematikan. Dan seperti yang kuperkirakan, Arga mulai berubah. Tatapannya menjadi lebih tajam, lebih banyak diam. Meskipun dia tidak langsung menuduh, aku tahu pikirannya mulai diganggu keraguan. Malam-malam kami dipenuhi hening. Tak ada tawa, tak ada obrolan hangat, hanya ada keheningan yang mencekam. Dan itu lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Sampai akhirnya, Arga tak bisa menahan lagi dan bertanya, "Dinda, kamu yakin gak ada apa-apa sama Genta?" Suaranya lirih, tapi cukup tajam untuk menusuk jantungku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, setelah semua yang kulalui, kamu masih bisa nanya seperti itu?" Tanyaku, berusaha menahan getar di suaraku. "Aku ini istrimu. Aku berjuang untuk kita, bukan untuk merusaknya." Arga menunduk. Tapi luka itu sudah telanjur tercipta. Kepercayaan yang kami bangun perlahan mulai retak lagi. Dan semua karena permainan kotor satu orang, Hesti. Aku menghubungi Mas Genta dan menjelaskan semuanya. Syukurlah, dia orang yang profesional dan cukup bijak. Dia bersedia membuat klarifikasi tertulis tentang hubungan kami yang murni rekan kerja. Tapi tetap saja, efek gosip itu tak hilang begitu saja. Aku merasa seperti diseret ke kubangan lumpur yang tak kumasuki. Dan lebih menyakitkan lagi, aku ditarik oleh tangan yang seharusnya sudah tak punya kuasa atas hidupku, mantan istri suamiku. Aku tahu, ini belum akhir. Hesti tidak akan berhenti hanya dengan menyebar fitnah. Tapi kali ini, aku tidak akan menunggu sampai semuanya hancur. Aku mulai menyusun bukti, menyimpan pesan-pesan, bahkan mencatat saksi-saksi yang tahu tentang sepak terjang Hesti. Aku sadar, ini bukan lagi soal mempertahankan pernikahan. Ini soal melindungi harga diri, martabat, dan kebenaran. Dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan seorang wanita sakit jiwa merusak hidupku. Badai ini belum selesai, tapi aku tak akan lagi diam di tengah terpaan. Aku akan melawan, sampai akhir. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit seperti ikut merasakan keruhnya suasana hatiku. Sudah berminggu-minggu aku hidup dalam kecurigaan dan luka yang semakin melebar. Arga masih tinggal di rumah, tapi jiwanya seperti melayang entah kemana. Setiap kali aku menatap matanya, aku tidak lagi melihat cinta yang dulu hangat. Yang kulihat hanyalah tanya, tentang kebenaran, tentang kepercayaan yang mulai luntur. Dan itu menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada semua fitnah yang dilemparkan Hesti padaku. Tapi ternyata, semesta mulai menunjukkan jalannya. Arga pulang lebih awal sore itu, wajahnya tegang, langkahnya cepat. Tanpa sepatah kata, dia menyerahkan selembar kertas padaku. Aku membaca perlahan, dan mataku langsung membesar.
Itu adalah transkrip percakapan dari rekaman yang diam-diam ia ambil dari telepon Hesti. Suaranya jelas terdengar. Hesti tertawa sambil berkata, "Aku ingin lihat sejauh apa perempuan sok suci itu bertahan. Tunggu saja, Arga pasti lelah. Dia akan datang padaku lagi." Tanganku gemetar memegang kertas itu. Campuran antara marah, lega, dan luka membuat nafasku tersengal. Arga menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku salah, Din. Aku terlalu bodoh membiarkan dia masuk lagi ke hidup kita," katanya dengan suara pelan. "Aku nggak tahu kalau dia bakal sejahat ini." Aku tidak langsung menjawab. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak, ingin memukul dada Arga karena terlalu mudah goyah. Tapi ada juga bagian yang mengerti bahwa trauma masa lalunya dengan Hesti membuat dia tak bisa tegas. Dan akhirnya, ia pun menjadi korban dari manipulasi perempuan itu. "Kenapa baru sekarang kamu percaya aku?" tanyaku lirih. Air mata mulai turun perlahan. Arga menunduk, menggenggam tanganku yang dingin. "Karena butuh disakiti dulu untuk sadar siapa yang benar-benar peduli." Sore itu kami bicara panjang. Arga membuka semuanya. Tentang bagaimana Hesti mengancam akan menyebarkan masa lalu kelam mereka. Tentang tekanan mental yang diam-diam ia tanggung. Tentang rasa bersalah yang terus membebaninya karena pernah meninggalkan Hesti dalam keadaan rapuh. Tapi dia juga mengakui satu hal penting. "Aku mungkin punya masa lalu bersamanya, tapi kamu adalah masa depanku, Dinda." Kalimat itu, meskipun tak menghapus semua luka, memberi sedikit ruang bagi hatiku untuk bernapas. Tapi aku tidak ingin perbaikan ini hanya sekadar janji. Aku butuh bukti nyata kalau Arga benar-benar ingin menyudahi permainan Hesti. Dan untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku melihat kesungguhan di matanya. "Kalau begitu, kita harus lawan dia bersama," kataku mantap. "Kita bukan lagi korban. Kita harus jadi pelindung bagi rumah tangga kita sendiri." Arga mengangguk. "Kita mulai dari mana?" Aku tersenyum tipis, meski hati masih perih. "Dari keberanian. Karena setelah ini, pertarungan sebenarnya baru dimulai." Dan di saat itulah, aku tahu, ini bukan akhir dari kisah kami. Ini adalah titik balik. Titik di mana kami berhenti bertahan dalam diam, dan mulai melawan dengan kekuatan yang kami punya, kebenaran dan cinta yang tersisa. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan agak lebih tenang. Arga dan aku mulai membangun kembali pondasi yang sempat goyah. Meski begitu, aku tahu, kesulitan kami masih jauh dari selesai. Hesti, meskipun sudah mulai kehilangan kendali atas suamiku, tetap menjadi ancaman yang nyata. Dia tidak akan mundur dengan mudah, dan aku tak yakin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Namun, aku juga tahu satu hal, karma itu nyata. Hesti yang selama ini memanipulasi dan mempermainkan kami, akhirnya harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Seminggu setelah Arga akhirnya memilih untuk membuka mata dan mendukungku sepenuhnya, kabar buruk tentang Hesti mulai terdengar. Teman-teman lama Arga, yang selama ini tahu betul siapa Hesti, mulai bercerita tentang keganjilan yang terjadi pada dirinya. Rupanya, dia tak hanya memeras Arga. Hesti juga bermain api dengan banyak orang, termasuk di tempat kerjanya. Dia punya kebiasaan mengancam rekan-rekannya, terutama atasan di perusahaan tempatnya bekerja, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Awalnya, aku hanya mendengar bisik-bisik, namun setelah itu muncul bukti yang tak terbantahkan. Hesti diduga telah memalsukan laporan keuangan perusahaan dan menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadinya. Kecurigaan itu akhirnya terungkap ke publik setelah sebuah investigasi internal. Hesti yang semula disegani, tiba-tiba menjadi sasaran empuk untuk disingkirkan. Ketika kabar itu sampai ke telingaku, aku merasa campur aduk. Ada rasa lega, ada pula rasa bingung. Aku tak pernah menginginkan kejatuhan seperti ini terjadi padanya. Namun, setelah semua yang dilakukannya, aku sadar ini adalah akibat yang pantas dia terima. Di sisi lain, Arga tampak cemas. Dia merasa bersalah karena tak pernah benar-benar bisa berani melawan sisi gelap Hesti. Namun, aku mencoba meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. "Mas, ini bukan salahmu. Dia yang memilih jalan itu, bukan kita," kataku lembut. "Apa yang terjadi dengan Hesti adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri." "Tentu saja,"
Bukan hanya pekerjaan yang hancur. Nama baiknya pun tergerus habis. Keluarganya yang semula mendukung, mulai menjauh. Mereka mulai sadar bahwa Hesti bukanlah anak perempuan yang mereka kenal, dan akhirnya memilih untuk tidak terlibat lagi dalam kehidupan pribadinya. Bahkan, beberapa teman dekat yang dulu memberi dukungan, mulai menarik diri. Mereka tahu, Hesti adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, dan mereka tak ingin menjadi korban berikutnya. Tapi puncak dari semua ini datang ketika Hesti menghubungi Arga di tengah malam, menangis histeris. Suaranya terdengar penuh penyesalan, namun juga ketakutan yang begitu mendalam. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Arga, mereka semua membenciku. Aku nggak bisa keluar dari situasi ini, katanya dengan suara serak. Hesti memohon pada Arga untuk membantunya. Kamu satu-satunya yang bisa membantu aku, ujar Hesti. Meski aku tahu, itu hanya permainan manipulasi lagi. Aku bisa mendengar semua percakapan itu dari balik pintu. Aku tidak tahu apa yang membuat Arga bertahan mendengarkan, tapi aku merasa sedikit lega saat dia akhirnya menutup telepon dengan satu kalimat tegas. Sudah cukup, Hesti. Aku nggak akan masuk lagi dalam permainanmu. Hesti akhirnya sadar, tidak ada jalan kembali. Dia mungkin bisa memanipulasi Arga dulu, tetapi sekarang dia hanya menyisakan kekosongan di antara mereka. Dan itulah karma yang sebenarnya. Bukan hanya kehilangan segala sesuatu yang dia bangun, tapi juga kesepian yang dia bawa dalam hidupnya. Semua orang yang dulu dianggapnya sahabat, kini menjauh, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di sisi kami, aku dan Arga berusaha untuk melangkah maju. Proses pemulihan kami masih panjang, namun ada satu hal yang aku pelajari dari semua ini. Hesti akhirnya menerima kenyataan bahwa kekuasaan dan kontrol yang dia cari melalui ancaman dan manipulasi justru membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan saat aku melihat Hesti berjalan keluar dari perusahaan itu dengan kepala tertunduk, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pembalasan. Itu adalah rasa iba yang tercampur dengan pemahaman. Karma memang akan datang, tetapi itu tidak selalu memberi kebahagiaan pada orang yang melihatnya. Aku berharap Hesti suatu saat bisa belajar dari semua ini, dan menemukan kedamaian dalam hidupnya, meski aku tahu itu bukan urusanku lagi. Aku duduk di sudut kamar tidur kami, memandang jendela yang tampak gelap di luar. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara yang lembab dan dingin. Aku menyadari, hidupku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang begitu percaya pada cinta dan janji-janji manis. Aku sudah terlalu lama menjadi korban, baik dari tangan Hesti maupun dari kelengahan Arga. Dan kini, aku harus memutuskan langkah berikutnya dalam hidupku. Arga duduk di meja kerja, terlihat sibuk dengan laptopnya, tapi aku bisa merasakan kecemasannya. Kami sudah menjalani hari-hari yang tampak normal, tapi ada ketegangan yang terus menggantung di antara kami, sebuah bayangan dari masa lalu yang tidak bisa begitu saja disingkirkan. Dia sering mengajakku berbicara, berusaha meyakinkanku bahwa dia akan berubah, bahwa dia akan lebih perhatian dan setia. Tetapi aku tahu, janji-janji itu hanyalah kata-kata. Yang lebih aku butuhkan adalah pembuktian, dan aku belum melihatnya sepenuhnya. Hari itu, aku mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku merasa terperangkap di dalam hubungan yang penuh kebohongan, terjebak dalam siklus perasaan yang tak pernah jelas. Arga sudah memberikan banyak penjelasan, banyak permintaan maaf, tetapi aku sudah terlalu letih untuk hanya mendengarkan kata-kata. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar siap untuk berjuang, tidak hanya untuk hubungan kami, tetapi juga untuk menghormati diriku dan rasa sakit yang telah aku alami. Aku menarik napas panjang dan berjalan menuju meja tempat Arga duduk. Tanpa menunggu, aku duduk di kursi di depannya, menatap matanya dengan serius. Arga menoleh, dan sejenak kami saling diam, hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruang. Dalam diam itu, aku merasa semua yang kami alami selama ini seakan-akan datang kembali. Semua kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Mas, kataku pelan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah terlalu banyak diberi harapan, tetapi hatiku masih terluka. Kamu tahu, aku butuh waktu dan aku butuh ruang untuk menyembuhkan diriku sendiri. Arga menatapku dengan penuh perhatian, matanya tampak berkaca-kaca.
Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan. Jangan katakan lagi kata-kata itu. Aku sudah terlalu banyak mendengarnya. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Aku tahu kamu menyesal, dan aku tahu kamu berusaha. Tapi aku juga harus bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa melanjutkan hidup ini bersamamu? Arga menunduk, dan aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu mendalam di wajahnya. Ada keheningan panjang yang menggantung di udara sebelum akhirnya dia berkata, Dinda, aku cinta kamu. Aku tak tahu bagaimana lagi menjelaskan ini. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Mas, aku tidak tahu apakah cinta itu cukup. Cinta itu tak bisa menghapus semua luka yang ada. Aku butuh waktu. Aku butuh sesuatu lebih dari sekadar janji. Aku butuh bukti. Arga tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Dia hanya menatapku dengan penuh kesedihan, seolah-olah mencoba memahami apa yang sedang aku rasakan. Tapi aku juga menyadari, aku tak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku tidak bisa terus mencemaskan masa depan yang belum tentu ada. Dengan hati yang berat, aku akhirnya berkata, aku butuh keputusan. Mas, jika kamu benar-benar ingin kita bersama, kamu harus buktikan itu. Kamu harus memilih, apakah kamu ingin mempertahankan hubungan ini dan berjuang untuk itu, atau aku yang akan pergi dan mencari kedamaian dalam hidupku sendiri. Aku melihat Arga terdiam, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dan aku tidak bisa terus menunda-nunda kebahagiaanku. Aku juga perlu menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dengan atau tanpa Arga. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Sebelum aku keluar dari ruangan, aku menoleh sekali lagi ke arah Arga. Aku akan memberi kamu waktu untuk berpikir. Tapi ingat, Mas, kepercayaan itu tak bisa dibangun dalam semalam. Dan aku sudah terlalu lelah menunggu. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkan Arga dengan pikirannya sendiri. Hatiku masih terasa berat, namun di satu sisi aku merasa lega. Aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk diriku, apapun yang akan terjadi setelahnya. Setelah pertemuan itu, hidup kami seolah berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Aku tahu bahwa waktu yang aku berikan kepada Arga untuk berpikir bukanlah waktu yang mudah baginya. Sementara aku berusaha menenangkan diriku sendiri, Arga berjuang dengan perasaannya. Aku bisa melihatnya berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Namun, aku juga merasakan ada keraguan dalam hatiku. Bisakah aku benar-benar kembali mempercayainya? Apakah dia benar-benar akan berubah? Ataukah aku hanya menjadi korban dari kata-kata manis yang akhirnya kembali terbukti kosong? Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat. Aku mencoba fokus pada diriku sendiri, memberi waktu untuk menyembuhkan luka yang belum kering sepenuhnya. Aku mulai melakukan hal-hal yang telah lama kutinggalkan, berbicara dengan teman-teman, pergi ke kelas yoga, dan membaca buku-buku yang sudah lama terabaikan. Aku berusaha untuk mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang membantuku merasa lebih baik, meskipun dalam hati, selalu ada rasa ragu yang mengintai. Di tengah-tengah kebingunganku itu, Arga akhirnya memutuskan untuk bertindak. Aku tahu itu bukan keputusan yang mudah baginya. Setelah berhari-hari merenung, dia datang kepadaku di ruang tamu, wajahnya serius, namun ada ketegasan dalam matanya yang tak bisa kutampik. Dinda, katanya, memanggilku dengan suara yang penuh keyakinan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku harus menyelesaikan semuanya dengan Hesti, dan aku akan melakukannya sekarang juga. Aku menatapnya, merasa campur aduk. Meskipun aku tahu ini adalah langkah yang harus diambilnya, hatiku masih penuh dengan keraguan. Mas, kamu yakin ini yang terbaik? Jika kamu melakukannya, kamu mungkin harus melepaskan semua hubungan dengan dia selamanya. Itu artinya, kamu tidak bisa lagi memberi Hesti ruang dalam hidupmu. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha untuk tidak terpengaruh oleh emosi yang datang begitu saja. Arga mengangguk mantap, matanya menatapku dengan penuh keyakinan.
Aku sudah terlalu lama terjebak dalam perasaan bersalah dan ketakutan akan kehilangan hubungan dengan Hesti. Tapi itu semua hanya membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku sudah cukup dengan semua permainan dan manipulasi yang dia lakukan. Aku ingin melindungimu, Dinda. Aku ingin hubungan kita tetap utuh. Dan itu hanya bisa terjadi jika aku mengakhiri semuanya dengan dia. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang meyakinkanku. Meskipun ragu-ragu, aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar serius kali ini. Selama ini, Arga selalu berjanji, tapi akhirnya janji itu patah karena ketidakmampuannya untuk benar-benar tegas dan membiarkan masa lalunya pergi. Tapi kali ini, ada perbedaan. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak hanya berbicara, dia sudah siap untuk bertindak. Hari itu juga, Arga menghubungi Hesti. Aku tak tahu apa yang terjadi di telepon itu, tetapi setelah itu, Arga terlihat lebih tenang. Dia menghadapiku dengan wajah yang sudah tidak lagi penuh kecemasan. Hesti sudah mengerti. Aku sudah memberitahunya bahwa ini sudah selesai. Aku akan melaporkan semua tindakan pemerasannya ke polisi, dan dia harus menerima akibat dari perbuatannya. Aku tidak akan membiarkan dia terus mengacaukan hidup kita. Aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata Arga, namun aku juga tahu bahwa langkah besar ini baru permulaan. Ini bukan hanya tentang mengakhiri hubungan Arga dengan Hesti, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan kami yang telah lama terkoyak. Keputusan Arga untuk melaporkan Hesti ke polisi adalah langkah berani, namun juga berisiko. Aku tahu, jika dia benar-benar serius untuk menuntaskan masalah ini, dia harus siap menghadapi dampaknya, baik dari Hesti maupun dari orang-orang yang mungkin akan mencoba memutarbalikkan fakta. Tak lama setelah percakapan itu, aku mendengar kabar bahwa Hesti sudah mengetahui bahwa dia akan dihadapkan dengan masalah hukum. Rasa terkejut dan ketakutan yang ditunjukkannya lewat telepon malam itu tidak bisa disembunyikan. Aku bisa membayangkan betapa frustasinya dia. Semua yang dia bangun, termasuk hubungan yang sempat dia harapkan bisa terus berjalan, hancur seketika. Beberapa hari kemudian, polisi mulai bergerak. Hesti ditangkap karena tuduhan pemerasan dan manipulasi terhadap Arga, serta beberapa tindakannya yang melanggar hukum lainnya. Aku mendengar dari beberapa sumber bahwa Hesti mulai mencari cara untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi kali ini Arga tidak akan memberi kesempatan untuk itu. Dia sudah cukup dengan drama yang selama ini terjadi. Kejadian-kejadian ini membawa kami pada titik yang penting. Kami berdua tahu bahwa keputusan ini tidak akan mengembalikan segalanya seperti semula. Tetapi itu adalah langkah pertama menuju pemulihan. Arga sudah membuktikan komitmennya dengan mengambil tindakan nyata. Namun, bagi aku, ini adalah saat yang kritis. Aku harus bisa memutuskan apakah aku siap untuk menerima segala keputusan yang telah diambil dan melangkah maju bersamanya, atau apakah aku harus melanjutkan hidupku tanpa Arga di sisiku. Keputusan Arga untuk melaporkan Hesti ke polisi ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Beberapa hari setelah penangkapan Hesti, berita tentang tindakannya yang melibatkan pemerasan dan manipulasi mulai tersebar di media. Dari yang awalnya hanya rumor, situasi ini berubah menjadi bencana besar bagi Hesti. Wajahnya yang dulu sering muncul dengan senyum penuh percaya diri kini tampak tersudut, terpojok oleh kenyataan yang tak bisa dia hindari. Di mata dunia, Hesti yang dulu dianggap sebagai korban kini menjadi pelaku. Reputasinya hancur dalam sekejap. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Hesti bisa jatuh sejauh ini. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai sosok yang berusaha merusak pernikahan kami dengan segala cara. Tetapi tidak pernah sekalipun aku menyangka bahwa dia akan menjerat dirinya dalam jaring-jaring hukum yang begitu dalam. Semua yang dia lakukan untuk membuat Arga merasa bersalah, untuk merusak hubungan kami, ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang dia harapkan. Justru, ini berbalik menimpanya. Setiap hari, ada saja berita baru yang muncul tentang Hesti. Beberapa teman lama Arga mulai berbisik-bisik, tidak percaya bahwa wanita yang dulu mereka kenal begitu baik, bisa terlibat dalam tindakan kotor seperti itu. Hesti dituduh telah memeras Arga selama bertahun-tahun dengan cara yang sangat terencana, mengancam akan menghancurkan hidupnya jika dia tidak memberikan uang yang diminta. Polisi juga menemukan bukti-bukti bahwa Hesti pernah melakukan tindakan serupa kepada pria lain, menjadikannya lebih dari sekadar wanita yang terluka akibat perceraian,
melainkan seorang predator emosional yang sangat berbahaya. Hesti kehilangan pekerjaan. Bosnya yang dulu begitu mendukungnya tidak lagi mau berurusan dengannya. Semua proyek besar yang dia tangani sebelumnya dengan bangga kini dipertanyakan. Reputasinya yang dulu mungkin dianggap prestisius di kalangan kolega-koleganya hancur dalam hitungan hari. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Hesti saat itu, ketika satu persatu orang yang dulu percaya padanya mulai menjauh. Mereka yang selama ini memberinya kesempatan karena belas kasihan, kini merasa dikhianati dan tertipu. Namun, meskipun ada perasaan puas di hatiku melihat Hesti mendapatkan karma atas segala perbuatannya, ada juga sisi diri yang merasa iba. Hesti adalah manusia yang begitu terperangkap dalam masa lalunya. Aku tahu, masa kecilnya yang penuh luka mungkin menjadi faktor yang membentuk siapa dirinya sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang pantas untuk menderita seperti itu. Namun, tindakan-tindakannya tak bisa dibenarkan. Dia memilih untuk hidup dalam kebencian dan keinginan balas dendam, dan sekarang dia harus membayar harga yang sangat mahal. Di sisi lain, aku merasa lega. Setiap kali aku melihat Arga, aku bisa merasakan bahwa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan akan masa lalu yang terus menghantuinya. Ia tidak lagi merasa terjerat dalam kewajiban untuk memenuhi tuntutan Hesti. Dia mulai belajar bagaimana menanggapi masa lalunya dengan tegas, tanpa merasa terbebani atau dikuasai olehnya. Namun, aku juga tahu bahwa perubahan ini tidak datang dengan mudah. Arga harus melalui proses panjang untuk membangun kembali rasa percaya dirinya. Ini bukan hanya tentang pernikahannya dengan Hesti, tetapi juga tentang bagaimana dia harus menghadapi ketakutan-ketakutan dan rasa bersalah yang selama ini membelenggunya. Di tengah ketegangan yang masih ada, aku merasa bahwa hubungan kami semakin mendekati titik di mana kami harus memutuskan apakah kami ingin terus bersama atau berpisah. Meskipun Hesti telah mendapat karma yang setimpal, aku masih merasakan bahwa ada banyak hal yang harus kami perbaiki bersama. Tidak ada jalan pintas menuju kesembuhan, dan aku tidak bisa menutup mata terhadap luka-luka yang masih ada. Kejatuhan Hesti memang memberikan kelegaan, tetapi aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Arga dan aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke terapi pernikahan. Kami tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi kami berdua merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa benar-benar melanjutkan hidup bersama. Setiap sesi terapi membawa kami semakin dekat dengan kenyataan bahwa kami harus menghadapi masa lalu dengan lebih terbuka dan jujur. Kami belajar bagaimana mengatasi rasa takut, kecurigaan, dan kekecewaan yang ada, sambil berusaha membangun kembali fondasi yang lebih kuat untuk hubungan kami. Hesti mungkin sudah mendapatkan apa yang layak dia terima, tetapi aku tahu bahwa untuk kami, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku tidak bisa lagi menjadi wanita yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dan Arga pun tahu bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata untuk meyakinkanku. Kami harus berjuang bersama, dengan hati yang lebih terbuka, dengan lebih banyak kesabaran dan pengertian. Meskipun jalan kami tidak mudah, aku percaya bahwa kami berdua bisa melewati segala rintangan, selama kami memilih untuk tetap bersama dan tidak membiarkan apapun, termasuk Hesti, menghancurkan kebahagiaan kami. Setelah semuanya yang terjadi, setelah Hesti dihadapkan pada hukum, setelah konflik-konflik yang tak pernah kami bayangkan akan terjadi dalam kehidupan pernikahan kami berada di titik yang cukup genting. Arga dan aku merasa seperti dua orang asing yang sama-sama mencari cara untuk menemukan satu sama lain lagi. Kami masih saling mencintai, itu yang pasti, tetapi cinta saja tidak cukup untuk mengatasi semua luka yang tertinggal di antara kami. Begitu banyak yang harus kami perbaiki, begitu banyak yang harus kami benahi, dan yang lebih penting, begitu banyak hal yang harus kami pahami bersama. Kami berdua tahu bahwa untuk melanjutkan hidup ini bersama, kami harus benar-benar mulai dari awal. Terapis pernikahan yang kami datangi menjadi saksi dari perjuangan kami untuk bisa memulai kembali. Setiap sesi terasa berat, dan kami seringkali menghabiskan lebih banyak waktu dalam diam ketimbang berbicara. Ada begitu banyak hal yang tak terucapkan, perasaan terluka yang dalam, ketakutan akan masa depan, dan rasa cemas yang tak pernah benar-benar pergi. Namun, ada juga harapan yang tumbuh perlahan-lahan, meski kami belum bisa melihat jelas apakah kami akan berhasil melewati semua ini dengan utuh. Apa yang bisa kami lakukan selain terus berusaha? Arga mulai membuka diri lebih banyak,
menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan selama bertahun-tahun dengan Hesti. Aku bisa melihat bahwa selama ini dia membawa beban yang cukup berat. Dia tidak hanya merasa bersalah karena perceraian mereka, tetapi juga merasa terjebak dalam harapan yang tidak bisa dia penuhi. Aku mulai memahami betapa sulitnya bagi Arga untuk membiarkan masa lalunya pergi. Bagaimana dia merasa dihantui oleh rasa bersalah yang menghimpit setiap langkahnya. Ada saat-saat di mana dia merasa bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupnya, keputusan untuk menikahi Hesti, perasaan kasihan terhadapnya, bahkan perasaan cinta yang pernah ada, adalah suatu kewajiban yang seharusnya dia jalani, bukan pilihan yang dia buat dengan sepenuh hati. Aku sendiri merasa ada sisi dari diriku yang hilang. Setelah bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kebohongan, aku harus belajar untuk kembali mempercayai bukan hanya Arga, tetapi juga diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa takut dan curiga. Aku tidak bisa terus menyiksa diriku dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kebohongan itu. Aku harus percaya bahwa aku bisa menemukan kebahagiaanku lagi, meskipun jalan menuju itu terasa begitu sulit. Aku harus percaya bahwa aku berhak mendapatkan cinta yang tulus dan kepercayaan yang pantas aku terima. Hari demi hari, kami berusaha untuk menemukan keseimbangan baru dalam hidup kami. Tidak ada lagi ruang untuk rahasia. Tidak ada lagi tempat untuk ketakutan yang membungkam perasaan kami. Kami mulai belajar untuk berkomunikasi dengan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih sabar. Setiap kali Arga mengungkapkan ketakutannya atau keraguannya, aku berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa terburu-buru menghakimi. Begitu pula sebaliknya, ketika aku merasa cemas atau ragu, Arga berusaha untuk mengerti dan memberikan dukungan yang aku butuhkan. Meskipun masih banyak ketegangan yang terkadang muncul, kami berdua tahu bahwa kami sedang berusaha membangun kembali sesuatu yang lebih kuat, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Satu hal yang aku pelajari dari perjalanan ini adalah bahwa perbaikan dalam hubungan tidak bisa terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesediaan untuk berubah. Kami harus benar-benar merelakan masa lalu yang telah menghancurkan kepercayaan kami dan membuka lembaran baru, meskipun kadang-kadang itu terasa seperti melawan arus. Setiap kali kami merasa bahwa kami telah membuat langkah maju, ada saat-saat di mana kami terjatuh kembali. Tetapi itu adalah bagian dari perjalanan. Kami harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, dan setiap orang yang terlibat dalam hubungan itu juga tidak sempurna. Pernikahan kami tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi kemewahan dan kebahagiaan yang datang dengan begitu mudah. Kami harus berjuang untuk setiap kebahagiaan yang kami rasakan, dan terkadang itu berarti kami harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Namun, ada hal yang lebih berharga dari sekadar kebahagiaan instan. Itu adalah kedamaian yang datang dari pengertian dan penerimaan satu sama lain. Kami berdua mulai merasakan bahwa meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, setidaknya kami kini saling memiliki dengan cara yang lebih mendalam dan lebih penuh makna. Aku tahu bahwa Arga masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi jalan pintas untuk menghindari perasaan-perasaan yang terkubur lama. Namun, aku juga tahu bahwa dia berusaha dengan sepenuh hati untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungan kami. Demikian juga dengan diriku. Aku harus belajar untuk memaafkan, bukan hanya Arga, tetapi juga diriku sendiri. Kesalahan-kesalahan yang telah kami buat tidak bisa diubah, tetapi kami bisa memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu menghancurkan masa depan kami. Dengan setiap langkah kecil yang kami ambil, kami mulai merasakan sedikit demi sedikit perubahan dalam hidup kami. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang sebelumnya kami hindari, mulai merencanakan masa depan bersama, dan membayangkan apa yang akan terjadi jika kami bisa melewati ini semua. Ada saat-saat ketika aku merasa takut akan kembali terluka, tetapi aku belajar untuk melepaskan ketakutan itu dan mempercayai bahwa kami bisa melewatinya bersama. Kami tidak tahu apakah kami akan benar-benar berhasil, tetapi kami tahu bahwa kami berdua ingin mencoba. Dan itu saja sudah cukup untuk memberikan kami harapan. Kami mulai merencanakan masa depan kami dengan cara yang lebih realistis, memperbaiki segala hal yang salah, dan memperkuat ikatan yang ada. Kami tidak tahu apakah kami akan mencapai kebahagiaan penuh, tetapi kami tahu bahwa kami berdua sudah berusaha sebaik mungkin untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur.
Seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa pernikahan kami akan selalu memiliki bekas luka. Tetapi itu tidak berarti kami tidak bisa merayakan cinta yang ada. Setahun setelah semua badai yang kami hadapi, ada sesuatu yang tak pernah kami duga. Kami benar-benar mulai menemukan kedamaian dalam pernikahan kami. Rasanya seperti perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan rintangan yang tak terduga. Namun akhirnya kami sampai di titik di mana kami bisa bernafas lega. Setiap hari terasa seperti langkah kecil menuju kebahagiaan yang semakin nyata. Kami tahu bahwa pernikahan kami tidak akan pernah sempurna. Tidak ada hubungan yang sempurna. Tetapi, kami mulai merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kebahagiaan sementara. Kedamaian yang datang dengan memahami satu sama lain. Dengan menerima bahwa kami berdua bukanlah sosok yang tanpa kekurangan. Kehamilanku adalah titik balik yang tidak terduga dalam perjalanan kami. Awalnya, kami berdua merasa cemas. Aku, dengan segala ketakutanku tentang masa lalu yang selalu menghantui, merasa takut untuk membuka hati sepenuhnya. Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik? Apakah Arga bisa menjadi suami dan ayah yang kami butuhkan? Ada begitu banyak keraguan yang muncul, dan kami berdua sama-sama takut bahwa masa lalu kami, terutama dengan segala drama yang datang dari Hesti, akan menghancurkan kebahagiaan baru yang baru saja mulai kami rasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan yang perlahan, dan akhirnya, aku tahu, ini adalah saatnya. Arga menjadi sosok yang jauh lebih perhatian. Setiap kali aku merasa kelelahan atau cemas, dia selalu ada di sampingku, memegang tanganku dan memberiku rasa aman yang aku butuhkan. Dulu, saat masa-masa gelap pernikahan kami, aku sering merasa seperti terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kecemasan. Namun kini, melihat Arga berdiri di sampingku dengan penuh kasih sayang dan pengertian, aku mulai merasa bahwa aku bisa menghadapinya semua dengan tenang. Kehadirannya di sampingku, dalam setiap langkah kecil yang kami ambil bersama, memberikan aku rasa percaya diri yang baru. Ini bukanlah cinta yang datang dengan sempurna, tetapi cinta yang dipenuhi dengan pengorbanan dan pengertian. Setiap pagi ketika aku bangun, aku bisa merasakan bahwa hubungan kami semakin kuat. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan kami, berbagi impian dan harapan yang selama ini terkubur. Arga bahkan mulai membicarakan tentang bagaimana kami akan membesarkan anak kami, apa yang ingin kami lakukan sebagai keluarga, dan bagaimana kami akan merawat hubungan kami ke depannya. Ini adalah hal-hal yang dulu tidak pernah kami pikirkan, dan sekarang mereka mulai terasa seperti bagian dari hidup kami yang sangat penting. Tentu saja, ada saat-saat ketika bayangan masa lalu kembali menghantui kami, terutama ketika aku merasa cemas atau ketika Arga teringat tentang Hesti. Tetapi kami telah belajar untuk berbicara tentang hal itu dengan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih penuh pengertian. Kami tahu bahwa masa lalu kami adalah bagian dari perjalanan kami, dan kami tidak bisa menghindarinya. Tetapi kami juga tahu bahwa kami memiliki kendali atas masa depan kami, dan itu adalah kekuatan yang memberikan kami rasa percaya diri. Arga tidak lagi merasa bersalah atau terjerat dalam masa lalu. Kami telah bekerja keras untuk membebaskan diri kami dari beban itu, dan meskipun ada luka yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya hilang, kami merasa siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama. Di sisi lain, ada perasaan yang semakin berkembang dalam diriku, perasaan bahwa aku benar-benar menemukan diriku sendiri. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang perasaan tidak cukup baik, tidak cukup dicintai, dan tidak cukup berharga. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Aku tidak perlu mencari penerimaan dari orang lain untuk merasa bahagia. Aku telah melalui begitu banyak hal, dan kini aku tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa rasa takut atau cemas. Kebahagiaan itu tidak datang dengan cara yang mudah, tetapi itu datang dengan pemahaman bahwa kita berhak untuk bahagia, meskipun ada luka-luka yang masih perlu disembuhkan. Kehadiran anak kami semakin memperkuat keyakinan itu. Ketika aku merasakan gerakan pertama bayi kami dalam kandunganku, ada rasa haru yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah tanda bahwa hidup kami akan segera berubah lagi, dengan cara yang baru, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Kami berdua tidak tahu apa yang akan datang, tetapi kami siap menghadapinya bersama. Kami tidak lagi terjebak dalam ketakutan atau keraguan,
karena kami tahu bahwa kami bisa saling mendukung dan menghadapinya sebagai tim. Hari demi hari, kami semakin dekat dengan kebahagiaan yang selama ini kami cari. Kami mulai merencanakan masa depan kami dengan penuh antusiasme, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai keluarga. Kami berbicara tentang rumah yang ingin kami bangun, pendidikan anak kami, dan segala hal yang ingin kami capai bersama. Setiap percakapan itu terasa seperti langkah kecil menuju kebahagiaan yang lebih besar, yang kami tahu akan datang seiring waktu. Dan meskipun kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak akan selalu mulus, kami merasa siap untuk menghadapi apapun bersama-sama, dengan keyakinan bahwa kami sudah melalui banyak hal yang lebih berat dan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Hesti, yang dulu menjadi momok dalam pernikahan kami, kini hanya tinggal kenangan. Kami tidak lagi membiarkan bayangannya menghalangi kebahagiaan kami. Apa yang terjadi padanya adalah hasil dari pilihannya sendiri, dan kami tidak bisa mengubahnya. Tetapi kami bisa memilih untuk melepaskan masa lalu dan melihat ke depan. Kehamilanku, hubungan yang semakin kuat dengan Arga, dan masa depan yang penuh harapan. Semua ini adalah bagian dari kebahagiaan yang telah kami rebut kembali. Kami tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Kami tidak lagi dikuasai oleh rasa takut atau cemas. Kami adalah pasangan yang telah melalui api dan sekarang, kami berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Setahun setelah semuanya, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari kerja keras, pengorbanan, dan keteguhan hati. Arga dan aku telah melangkah jauh, dan kami tahu perjalanan kami masih panjang. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa yakin bahwa kami akan selalu bersama, menghadapi hidup ini dengan penuh cinta dan harapan. Kebahagiaan yang kami rasakan kini bukanlah kebahagiaan yang sempurna, tetapi kebahagiaan yang lebih nyata dan berharga, karena kami tahu betapa kerasnya kami berjuang untuk mendapatkannya.